Psikologi orang merantau tempo dulu, rindu, harapan, dan jejak perpisahan yang kini hampir hilang. Merantau adalah perjalanan batin sebelum ia menjadi perjalanan fisik. Pada masa lalu, sebelum internet, WhatsApp, atau video call, merantau bukan sekadar berpindah tempat, melainkan melewati masa-masa psikologis yang dalam, sedih, rindu, perpisahan, harapan, dan tekad untuk mengubah nasib. Setiap langkah menuju tanah baru adalah campuran antara kehilangan dan impian. Perpisahan, awal dari luka halus di dalam dada. Sebelum seseorang merantau, selalu ada drama kecil dalam kehidupan. Rangkulan terakhir, salam tangan orang tua yang gemetar, kekasih yang menahan air mata, atau teman-teman yang memaksakan tawa agar tidak terlihat sedih. Tidak ada yang ringan pada perpisahan. Ia seperti merobek sedikit bagian dari diri. Dan luka itu dibawa sepanjang perjalanan. Rindu yang tidak bisa langsung disampaikan. Rindu tempo dulu bukan rindu yang sekali tekan tombol langsung tersampaikan. Rindu pada masa itu tumbuh perlahan, mengendap seperti kopi hitam yang pekat. Orang yang merantau harus memeliharanya sendirian, rindu kepada ibu, saudara, kampung halaman, bahkan aroma tanah seusai hujan. Tidak ada video call, tidak ada pesan suara, hanya bayangan dan ingatan. Surat, psikologi penantian. Surat menjadi pengantar rasa, harapan, dan kabar, tetapi ia juga membawa psikologi penantian yang panjang. Satu surat bisa perjalanan berminggu-minggu. Setiap kedatangan amplop adalah momen berdebar. Apakah kabar baik? Apakah kekasih masih setia? Apakah orang tua sehat? Surat mengajarkan kesabaran dan juga ketabahan menghadapi kabar yang bisa datang terlambat. Lagu sedih di perjalanan. Bagi perantau tempo dulu, perjalanan penuh dengan kontemplasi. Di kapal, di kereta, atau di bus, lagu-lagu sendu menjadi teman setia. Lagu bukan hanya hiburan. Ia adalah jembatan antara tempat yang ditinggalkan dan masa depan yang belum pasti. Dengan lagu, perantau belajar menerima kesedihan tanpa harus menyembunyikannya. Tekad untuk hidup lebih baik. Merantau bukan hanya karena rindu meninggalkan kampung halaman, tetapi ada tekad yang besar, mencari hidup yang lebih baik. Ada keyakinan bahwa di tanah orang, peluang lebih luas. Namun, tekad ini sering dicampur kecemasan. Tidak semua merantau penuh keberhasilan. Ada yang pulang dengan cerita manis, ada pula yang kembali dengan luka dalam. Tetapi, tekad itu tetap menjadi energi terbesar para perantau. Yang dituju di rantau, harapan baru. Di negeri rantau, entah kota atau negara baru, ada keluarga jauh, ada tempat kerja baru, ada peluang membangun masa depan. Ada pula orang-orang yang memulai dari nol, membuka usaha kecil menjadi tenaga kerja, menumpang rumah kerabat, atau hidup hemat menabung untuk masa depan. Setiap langkah menandai perjuangan, bukan kenyamanan. Masa kini, ketika rindu tidak lagi sama. Dan kemudian, zaman berubah. Internet, WhatsApp, video call, semuanya datang dan menghapus lapisan-lapisan psikologi merantau yang dulu begitu kompleks dan emosional. Rindu tidak lagi menunggu berbulan-bulan, perpisahan tidak lagi terasa dalam, keluarga bisa dilihat dalam hitungan detik. Tidak ada lagi surat panjang, tidak ada lagi lagu sendu di perjalanan yang ditemani kesunyian. Tidak ada lagi jeda untuk merasakan kehilangan. Semua jarak menjadi maya. Teknologi memberi kemudahan, tetapi juga mengambil sesuatu, kedalaman rasa. Merantau kini, praktis tetapi kurang membekas. Orang merantau hari ini tetap berjuang keras, tetapi beban emosinya berkurang. Tidak ada lagi ruang untuk rindu yang tumbuh perlahan. Tidak ada lagi perpisahan yang benar-benar terasa jauh. Jarak bukan lagi ujian mental, ia hanya persoalan koneksi internet. Pada akhirnya, merantau tempo dulu adalah kisah jiwa, bukan hanya kisah perjalanan.
Ia mengajarkan kerinduan, ketabahan, perpisahan, harapan, dan kedewasaan. Kini semua itu nyaris hilang, berubah menjadi notifikasi di layar ponsel.